Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jubaisilah. Saya di sini ingin menjelaskan proyek tentang penggabungan antara Golang, Ajak, dan PHP. Saya juga menggunakan dua aplikasi, yaitu SAMPP Control Panel dan Visual Studio Code. Selanjutnya kita masuk ke SAMPP. Terus klik Start Apache, terus Start MySQL, terus klik Admin. Dan saya menggunakan database GoCloud Modal. Dan tabelnya mahasiswa, di mana di sini ada ID, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Seterusnya kita masuk ke Visual Studio. Kita klik Visual Studio Code. Terus kita cari filenya. Dimana saya sudah membuatnya. Ini foldernya namanya GoCloud Modal. Terus ada config, terus ada database Go. Ada import pustaka standar Go untuk bekerja dengan database. Ada import driver MySQL untuk pustaka database atau SQL. DB connection membuat dan mengembalikan koneksi ke database MySQL. Menentukan driver database yang digunakan, yaitu MySQL. Menentukan nama pengguna database, dalam hal ini root. Menentukan kata sandi pengguna database, dalam hal ini string kosong. Menentukan nama database yang diakses, yaitu GoCloud Modal. Membuka koneksi ke database dengan menggunakan informasi di atas. Mengembalikan objek, koneksi database, dan kesalahan jika ada. Terus ada controllers. Ada mahasiswa controllers.go. Ada inisiasi model mahasiswa. Fungsi indeks menampilkan halaman utama mahasiswa. Menyiapkan data untuk template. Memasukkan data mahasiswa dalam bentuk HTML. Parsing dan mengeksekusi template. Fungsi get data mengembalikan data mahasiswa dalam bentuk string HTML. Parsing template dengan fungsi custom. Fungsi custom untuk penambahan. Mengambil data mahasiswa dari model. Menangani kesalahan jika terjadi. Menyiapkan data untuk template. Mengeksekusi template dengan data mahasiswa. Mengembalikan string HTML hasil render template. Fungsi getFrom menampilkan prompt untuk menambah atau mengedit data mahasiswa. Jika tidak ada ID, maka prompt untuk menambah data. Else jika ada ID, maka prompt untuk mengedit data. Menangani kesalahan jika terjadi. Parsing dan mengeksekusi template prompt. Fungsi store menyimpan data mahasiswa yang ditambah atau diedit. Memeriksa metode HTTP POST. Mengambil data dari prompt. Jika tidak ada ID, maka tambah data. Jika ada ID, maka update data. Pengambilan respon
JSON. Fungsi delete menghapus data mahasiswa berdasarkan ID, menangani kesalahan jika terjadi. Selanjutnya, masuk ke Visual Studio Code dengan nama folder Code Modal, di mana ada filenya ada config, controllers, entities, models, viewers, commode, custom, main.co, readme.md. Kita klik config, ada database.go, import pustaka standar Go untuk bekerja dengan database SQL, import driver MySQL untuk pustaka database SQL, DB connection membuat dan mengembalikan koneksi ke database MySQL, menentukan driver database yang digunakan yaitu MySQL, menentukan nama pengguna database dalam hal ini root, menentukan kata sandi pengguna database dalam hal ini string kosong, menentukan nama database yang akan diakses yaitu go_root_modal, membuka koneksi ke database dengan menggunakan informasi di atas, mengembalikan objek koneksi database dan kesalahan jika ada. Terus ada controllers mahasiswa controllers.go, inisialisasi model mahasiswa, fungsi indeks menampilkan halaman utama mahasiswa, menyiapkan data untuk template, memasukkan data mahasiswa dalam bentuk HTML, parsing dan mengeksekusi template, fungsi getData mengembalikan data mahasiswa dalam bentuk string HTML, parsing template dengan fungsi custom untuk penambahan, mengambil data mahasiswa dari model, menangani kesalahan jika ada, panic error menangani kesalahan jika terjadi, menyiapkan data untuk template, mengeksekusi template dengan data mahasiswa, mengembalikan string HTML hasil render template, fungsi getFrom menampilkan form untuk menambah atau mengedit data mahasiswa, if error nil, jika tidak ada ID maka from untuk menambah data, else jika ada ID maka from untuk mengedit data, panic error menangani kesalahan jika terjadi, parsing dan mengeksekusi template from, fungsi store menyimpan data mahasiswa yang ditambahkan atau diedit, memeriksa metode HTTP post, mengambil data dari form, jika tidak ada ID maka tambah data, jika ada ID maka update data, mengembalikan respon JSON, fungsi delete menghapus data mahasiswa berdasarkan ID, panic error menangani kesalahan jika terjadi, mengembalikan respon JSON, fungsi respon error mengirimkan respon error dalam bentuk JSON, fungsi respon JSON mengirimkan respon dalam bentuk JSON, melakukan Marshall payload ke JSON, menulis respon JSON ke respon query. Ada entities mahasiswa.go, mahasiswa mendefinisikan struktur data untuk entitas mahasiswa. ID adalah identitas unik untuk setiap mahasiswa.
Nama lengkap menyimpan nama lengkap mahasiswa. Jenis kelamin menyimpan jenis kelamin mahasiswa. Tempat lahir menyimpan tempat lahir mahasiswa. Tanggal lahir menyimpan tanggal lahir mahasiswa. Alamat menyimpan alamat tempat tinggal mahasiswa. Ada modus mahasiswa model.go. Mahasiswa model mewakili model untuk mengelola data mahasiswa. Menginisialisasi mahasiswa model baru dengan koneksi database. Membuat koneksi ke database. Berhenti jika koneksi gagal. Mengembalikan instansi baru dari mahasiswa model dengan koneksi database yang sudah dibuat. Pin all mengambil semua data mahasiswa dari database. Menjalankan query untuk memilih semua data dari tabel mahasiswa. Mengembalikan error jika query gagal. Memastikan baris-baris ditutup setelah proses selesai. Mengiterasi baris-baris dan memindahkan data ke dalam slice mahasiswa. Menambahkan data yang sudah dipindahkan ke dalam slice mahasiswa. Mengembalikan nil jika semuanya berjalan dengan baik. Create menambahkan data mahasiswa baru ke dalam database. Menjalankan query insert dengan data mahasiswa yang diberikan. Mengembalikan error jika insert gagal. Mendapatkan ID dari record yang baru saja dimasukkan. Mengatur ID dari objek mahasiswa ke ID yang baru saja dimasukkan. Mengembalikan nil jika semuanya berjalan dengan baik. Find pin mengambil satu dari mahasiswa berdasarkan ID. Menjalankan query untuk memilih data mahasiswa dengan ID tertentu. Update mengubah data mahasiswa yang sudah ada di database. Menjalankan query update dengan data mahasiswa yang diberikan. Mengembalikan error jika update gagal. Mengembalikan nil jika semuanya berjalan dengan baik. Delete hapus data mahasiswa dari database berdasarkan ID. Menjalankan query delete untuk ID tertentu. Mengembalikan error jika delete gagal. Mengembalikan nil jika semuanya berjalan dengan baik. Di sini ada view mahasiswa, ada data.php. Inisialisasi variabel $nomor dengan nilai 0. Memulai perulangan untuk setiap elemen dalam slice mahasiswa. Meningkatkan nilai $nomor sebesar 1 setiap kali perulangan. Menampilkan nomor urut. Menampilkan nama lengkap mahasiswa. Menampilkan jenis kelamin mahasiswa. Menampilkan tempat dan tanggal lahir mahasiswa. Menampilkan alamat mahasiswa. Tombol untuk menghapus data mahasiswa dengan ID yang sesuai. Tombol untuk mengedit data mahasiswa dengan ID yang sesuai. Akhir dari perulangan. Ada prompt.php. Menentukan dialog modal, konten modal, header modal, judul modal, tombol untuk menutup modal, icon untuk tombol tutup, prompt untuk mengirim data mahasiswa, isi modal, grup prompt untuk nama lengkap, label untuk nama lengkap, input teks nama lengkap, grup prompt untuk jenis kelamin, label untuk jenis kelamin, slash box untuk jenis kelamin, opsi laki-laki, opsi perempuan, grup prompt untuk tempat lahir, ada label untuk tempat lahir, input teks untuk tempat lahir, grup prompt untuk tanggal lahir, label untuk tanggal lahir, input tanggal untuk tanggal lahir, grup prompt untuk alamat, label untuk alamat, teks area untuk alamat,
enter modal. Jika mahasiswa memiliki ID, berarti ini from edit. Input hidden untuk ID mahasiswa. Tombol untuk menutup modal. Tombol submit untuk mengubah data. Tombol untuk menutup modal. Tombol submit untuk menyimpan data baru. Ada index.php. Meta tag yang diperlukan ada di sini. Saya menggunakan Bootstrap CSS, placeholder untuk modal, kontainer untuk konten utama, input pencarian, tombol untuk menambahkan data baru, tabel untuk menampilkan data, header table. Baris data akan ditambahkan secara dinamis di sini. JavaScript opsional, jQuery terlebih dahulu, kemudian Popper.js, kemudian Bootstrap.js. URL dasar untuk permintaan API, fungsionalitas untuk menambahkan data baru, fungsionalitas untuk mengedit data yang ada, fungsionalitas untuk menghapus data, fungsionalitas untuk mengirimkan data formulir, fungsi pencarian. Di sini ada command untuk supaya menjalankan main.go kosong main.go. Import blank untuk memastikan driver MySQL dimuat. Import controller untuk mahasiswa. Mengatur root untuk aplikasi web. Root untuk halaman utama. Root untuk mendapatkan from data mahasiswa. Root untuk menyimpan data mahasiswa. Root untuk menghapus data mahasiswa. Mendengarkan server pada port 8000. Seterusnya kita masuk ke terminal. Kita ketikkan go run main.go readme.md, di mana berisi hashtag GoCloudModal, nama, npm. Untuk melihat desain, kita masuk ke terminal, new terminal, kita ketikkan go run main.go. Kita allow dan masuk ke Microsoft Edge. Kita ketikkan localhost /2 800 enter. Data pun berhasil muncul. Kalau kita mau menambahkan data, kita klik tambahkan data. Contohnya nama lengkapnya, Muhammad Sila, jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya kita ketikkan Bogor, terus tanggal lahirnya 09/09/2001.
alamatnya Kampung Majamaya. Kita simpan data berhasil disimpan, kita klik OK. Kalau kita mau edit, kita klik edit. Contohnya di sini alamatnya kita ganti ke Kampung Pancasan. Kita klik ubah data. Data berhasil diubah, kita klik OK. Data pun berhasil diedit. Pencarian, misalkan coba, data pun muncul. Terus kita sembarang chat kosong, karena di sini tidak ada huruf yang berawal dari huruf chat. Misalkan kita mau delete, contohnya Jaya, kita delete. Apakah Anda yakin ini hapus data? Kita klik OK. Data berhasil dihapus. OK. Data pun berhasil dihapus. Kalau kita pengen mengubah data, contohnya kita klik salah satu, misalkan Daniel, kita edit, klik edit, terus nama lengkapnya kita ganti dengan nama Siti Aisyah, jenis kelaminnya perempuan, tempat lahirnya Jakarta, tanggal lahirnya 23/07/2004, alamatnya Surabaya. Kita klik ubah data. Data berhasil diubah, kita klik OK. Data pun berhasil diubah. Kita cari, misalkan dengan pencarian Siti. Data pun muncul, dan kita masuk ke localhost. Kita cari GoGroup modal dengan tabel mahasiswa. Apakah berubah? Namun berubah. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.